Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan tentang pengembangan kasus laporan masyarakat petani, kelompok petani Pajapagi yang dalam hal ini sudah hampir 2 tahun, tapi ini masih belum berjalan dengan mulus. Dan ini sudah hampir 2 tahun itu dikuasai atau lahan itu diserobot oleh kelompok yang mengatasnamakan kelompok masyarakat Betung. Padahal ini jumlahnya hanya 12 orang saja. Dan perkara ini sudah dilaporkan kepada kepolisian daerah di Muara Jambi, tapi masih belum ada perkembangan dan kasusnya ini masih belum sampai kepada kejaksaan, dan kayaknya sengaja dilambat-lambatkan oleh oknum-oknum polisi yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itulah, karena tidak adanya perkembangan lebih lanjut dan sudah ada beberapa kali demo di Polresta Muara Jambi, maka terbaru ini kami kelompok Pajapagi melaporkannya ke kantor Polda. Sebelum dilaporkan itu, kami kelompok tani itu melakukan demonstrasi unjuk rasa di Mapolda Jambi, dan dari demo-demo itu maka dipanggillah beberapa utusan untuk langsung ke kantor Polda. Nah, dari hasil perkembangan itu dengan dalil-dalil yang ada bahwa orang yang 12 orang ini tidak punya legalisasi, dana legalnya. Artinya mereka ini dulu sejarahnya punya sawit tapi dijual kepada kelompok tani yang lain, dan sekarang mereka dengan cara merampas ingin menguasai lahan sawit yang sudah dijualnya, dan ini jadi permasalahan besar tanpa adanya legal. Kemudian juga kalau kita melihatnya lagi pada kasus-kasus ini ternyata sangat lambat, dan diduga kenapa lambat ini sampai ke proses penyidikan, diduga ini ada permainan dengan oknum Polresta di Muara Jambi. Ini ada dugaan. Makanya kami kelompok tani karena tidak senang dan sudah beberapa kali melakukan demo di Polresta Muara Jambi tidak ada perkembangan, maka kami kelompok tani melakukan unjuk rasa demonstrasi. Alhamdulillah dari demonstrasi itu maka dipanggillah beberapa utusan untuk menyampaikan keluh kesah. Nah, dan hasilnya kemudian beberapa hari kemudian barulah dilakukan gelar perkara. Gelar perkara itu diwakili oleh beberapa orang petani, kelompok tani yang hanya ada sekitar 4 orang yang ada, dan dilakukanlah rapat dengan wakil direktur Reskrim Jambi dan beberapa anggota kepolisian yang lainnya. Nah, dari situ ada yang mempertanyakan dari Polresta Muara Jambi, katanya lahan kami ini adalah lahan, artinya lahan hak guna usaha dari PT UKS, dan kami jelaskan di sini sebagai kelompok tani bahwa lahan kami ini sudah legal dan sudah dibentuk kelompok tani dari tahun 2006 sampai sekarang, dan kami belinya tahun 2006-2007. Telah dibentuk kelompok tani dan ada jual beli di bawah tangan kami yang diketahui oleh kepala desa pada waktu itu dan juga diketahui oleh camat pada waktu itu, dan semua itu legal dengan adanya kelompok tani. Dan ini kelompok tani kami ini sudah berjalan dari tahun 2006-2007 sampai tahun 2022-an. Tahun 2022 itu terjadilah kasus yang tidak diinginkan, yaitu sebelumnya itu adanya usaha dari kelompok tani hutan untuk merebut paksa lahan sawit kami dengan alasan bahwa lahan sawit kelompok tani Pajapagi ini adalah kawasan hutan berdasarkan yang telah mereka ketemukan. Padahal ini jelas bahwa Koperasi Pajapagi ini
secara legal punya dasar hukum. Punya dasar hukum artinya lahan tersebut adalah lahan, bukan lahan kawasan, tapi lahan perkebunan, dan bahkan dulu adalah HPL. Ya, jadi HPL itu hak para petani untuk melakukan kelompok tani untuk membuka kebun sawit di sana dengan dasar-dasar diketahui oleh kepala daerah dan tembusannya sampai ke pusat. Dan ini yang lebih lucunya lagi, perkara ini mereka mengambil merebut dengan yang paksa, padahal kami dari tahun 2006 sampai tahun 2022 tidak ada masalah. Sudah berapa tahun? Sudah hampir 20 tahun, 16-17 tahun. Nah, tidak ada permasalahan. Dan itu dikuasai oleh kelompok tani, dan kami tiap bulan kelompok tani pagi-pagi menerima uang hasil plasma kebun sawit. Setiap orang yang menerima yang berbagai macam variasi. Oleh karena itu tahu-tahu tiba-tiba ada muncul bahwa ada perebutan oleh orang-orang yang dari yang tidak dikenal, artinya mengatasnamakan kelompok tani. Nah, maka akhirnya itu kami usahakan untuk merebut kembali dan berhasil, dan para pencuri yang melakukan penyerobotan itu sudah dijatuhkan hukuman. Nah, yang jadi masalah sekarang ini, dari beberapa kasus yang ada itu, mereka itu sudah dijatuhkan pidana, tapi laporan kami yang 2 tahun ini tidak ada ditindaklanjuti dan bahkan jalan di tempat. Makanya dari hasil sidang rapat kemarin bahwa diambillah keputusan bersama bahwa untuk perkara pidana ini polisi daerah meminta tempo paling lambat 1 bulan dan akan melakukan proses gelar perkara selanjutnya. Nah, itulah informasinya. Dan terakhir, beberapa hari yang lalu itu dipanggillah kepala desa untuk menjelaskan tentang keabsahan 12 orang ini, apakah dia sebagai kelompok tani atau sebagai apa. Ternyata tidak ada, mereka tidak punya dasar. Kalau bahasa kita itu, mereka itu adalah melakukan pencurian, penyerobotan lahan, pencurian berat. Maka inilah kami dari kelompok tani merasa dirugikan dan merasa terzolimi. Kami melapor kepada polisi supaya para perampok ini secepat-cepatnya, yang ada 12 orang ini, cepat ditangkap, ditahan, dan diproses di persidangan pengadilan. Dan kami minta secepat-cepatnya juga supaya lahan tersebut dikosongkan dan kembali kepada kami yang berhak untuk mengelolanya. Itulah hasilnya, dan kita lihat perkembangannya. Mudah-mudahan tidak sampai 1 bulan ini para pelaku yang melakukan pencurian penyerobotan lahan kami ini bisa ditangkap, tahan, dan diadili di dalam proses persidangan. Kita berdoa semoga jangka panjang ke depannya ini tidak terjadi lagi pada kelompok-kelompok tani yang lain di daerah Provinsi Jambi yang luas atau di daerah Kabupaten Muara Jambi. Dan inilah selintas-lintas komunitas dari saya. Jadi itulah tadi ya. Jadi artinya lahan kami ini bukan tanah kawasan tapi tanah perkebunan, dan itu ada dasarnya dan ada kebutuhan, semuanya lengkap, dan sudah kami tampilkan di hadapan polisi termasuk dan lain-lainnya sebagainya bahwa tentang legalnya Koperasi Pajak Bagi kami ini. Baik, saya tutup sampai sini sebagai kelompok tani Pajak Bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.